Halo Bang Ijal. Iya biar nggak terlalu malam. Iya. Karena besoknya pagi guys. Gimana kabarnya teman-teman? Stick back Nick. Hah? Kasih kalunar. Hey, Kalian pada ngapain sih? mau bahas apa? Kalau mau Sebelum- dibahas sebenarnya banyak ya. Gitu. Iyalah kalau sekarang malam besok pagi pasti. Iya, udah hafal ya. Ada lagi yang belum hafal maklum faktor U katanya. Halo Kalunar. Biasanya manggil tante ya. Iya. Ya tergantung auranya dia. Salam auranya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bantu di repost, posting ulang, bantu tap-tap ya teman-teman ya. Tema malam ini apa? Ini kita lagi ngobrol dulu nih biar temanya masuk ke apa sih? Ada sih sebenarnya banyak. Mati ya. Iya, Kak Keva. Bule. Bule dipanggil bule. Bule lunar. Iya. Yang satunya bule, yang satunya budi. Satu lagi Mbah. Bahas apa kira-kira? Sebenarnya ada sih gue, cuman mungkin dari kalian Bahas yang horor. Aduh, ada yang mau bahas. Jangan horor dong. jangan dong. Nanti ujung-ujungnya nakut-nakutin doang. Iya, nanti takutnya dikiranya kita halu ya. Iya. Kita kan bukan Kijoko. Kijokonik. Nggak cocok. Makasih Kak Anji. Agak menghela nafas. Nafas gue pendek hari ini. Tapi mau cara horor sama Mas Nettingnya jadi lupa terus. Alah. Ki siapa R? Ki siapa R? Iya, sebentar. Oh, ada salah satu temen gue yang tertipu sama salah satu Ki gitu kan. Yang namanya Ki. Alah. Ini kuping gue tuh kayaknya apa? Bolongannya kecil kali ya. Ini melengsut terus. Masih perawan ya, Wak? Lubang Yang kuping. Bang Jala ketawa. Iya. Ya itu. Apa ya? Seperti itu kan karena terjadi apa ya? Ya pengen instan gitu loh. Pengen sesuatu yang instan, makanya cari jalannya juga cari jalan instan gitu. Padahal kita tahu itu, Lian nih, iya. itu tuh kayak nggak apa ya? Kayak nggak masuk logika aja gitu loh. Untuk apa ya? Kita yang punya masalah terus diatasin sama orang lain itu kan kayak nggak masuk akal ya teman-teman ya. Ya kita jalanin aja orang kita yang punya ini kok, yang punya masalah, Kak yang punya Dewi. problem. Masa orang lain yang harus apa? Harus sembuhin gitu kan? Ya itu jatuhnya nanti bisa ketipu, jatuhnya nanti bisa banyak deh gitu. Pilu. Akhirnya yang dapat zongi ya. Untuk tap-tap ya. Itu sama aja pengen sehat tapi orang nyuruh ke gym. Kenapa lo Asesil. nafas panjang melulu? Iya, kayak kalau ada masalah aku gitu kak, bukan masalah sih. Jadi kalau ada sesuatu yang melintas itu langsung aku tarik nafas, langsung aku buang gitu. Ya emang. Makanya kalau kalian perhatiin, mesti yang merhatiin mesti kok gitu ya dia ya gitu. Salam. Ya memang gitu kebiasaan. Waalaikumsalam cuy. Napas gue pendek, gimana dong? Gimana kalian malam ini sebelum nge live? Basa-basi banget gak tuh? Kalian kerja ya otomatis ya? Balance dia, iya. Sebat sehari 3 bungkus juga iya. Enggak lah, kalau 3 bungkus enggak, sebungkus aja enggak. 1 bungkus 20 batang. Enggak mungkin. Mungkin Gitu ya. gini ya. Kita tuh selalu berpikir kelebihan diri kita sendiri. Gue punya kelebihan ini, kelebihan ini. Tanpa mungkin pernah berpikir gue tuh kelemahan gue apa ya gitu.
Pernah nggak kalian berpikir kelemahan dari diri kita itu apa gitu? Bang Edi, Kelemahan gue apa sih ya gitu? Kelemahan gue, kekurangan gue apa sih gitu? Pernah nggak kalian berpikir sampai situ? ada dong. Lu sendiri apa nih? Lu ngerasa Cak Rama, kelemahan lu tuh apa gitu? makasih Cak. Pernah. Hai si ganteng malam, si jelek siang gitu. Halo Bang Edi. Apa ya? Kira-kira kita punya kelemahan apa nih teman-teman ya? Kita kan selalu berpikir kelebihan kita, keunggulan kita gitu kan. Mungkin jarang sekali untuk introspeksi kekurangan gue apa ya, kelemahan gue apa ya gitu. Itu yang mungkin bisa jadi salah. Bukan berarti harus difikirkan, enggak. Cuman itu kan kadang-kadang kita harus tahu nih kekurangan dan kelemahan diri kita itu apa. Itu termasuk dari berdamai dengan diri sendiri sih. Ketika kita tahu kekurangan kita akan bisa kontrol sebenarnya. Bisa kontrol untuk tidak berbuat seperti itu atau mengurangi hal seperti itu. Gitu. Lah aku mikir kelemahan terus malah kurang peka, kurang empati. Lu sendiri apa nih? Kurang apa ya? Kurangnya kan Lo. pede banget ya. Kurang Kelebihan. Itu nggak tahu ya. Kalau terlalu pede itu Kan kelemahan kemarin- atau kekurangan, kelemahan atau kelebihan gue juga kemarin- nggak tahu. Kemarin kan kita ngebahas itu juga kan kayak lu nggak tahu gitu kan, kayak ini ngebahas sama siapa ya kemarin, lu insecure ya kalau nggak salah ya, insecure nggak sih gitu ya, bukan kemarin sih, kayak sama Iya, siapa beberapa waktu yang lalu. kayak ya pasti ada, cuman kan nggak ditonjolin gitu, tapi sebenarnya kan kalau mau ngebahas kayak insecure sama kekurangan emang Mulai nge-lag lo. Insecure itu termasuk, kalau kita menyadari hal itu termasuk iya gitu. Ini nge-lag Kasih ya banget. teman-teman ya. Lu nge-lag. udah lancar. Udah. Kurang percaya diri, kurang empati, kurang Insecure sama kekurangan itu sama kah? sama. Itu termasuk nggak percaya diri kan? Gitu. Apa ya? Oh ya, Kelemahan mikir. ngomong sih mungkin ya. Takut salah bahasa gue bagus nggak ya gitu. Kekurangan nggak tuh? Iya, karena itu kalau orang ngerasa bahasa gue bagus atau enggak itu sebenarnya bisa jadi introspeksi, tapi itu lebih kebanyakan mikir. Kalau bahasa, Dia nggak tahu apa yang mau dia omongin, makanya dia takut salah gitu. berarti Dia gue takut mikir. salah tiap hari. Berarti gue mikir dong. Mikir. Coba lu. Gue lebih kayak misalnya orang lebih tua, terus misalnya dia pengusaha atau enggak dia anak kecil gitu, ya gue mikir lah, maksudnya kayak sini dong gitu. Misalnya gue sebagai aktor aja kan, gue ngobrol sama anak kecil gue harus observasi dulu, terus ngobrol sama orang gede gue observasi dulu, karena marah sama ibu, marah sama bapak, marah sama adik, marah sama kakak itu temponya harus tahu gitu loh. Jadi makanya gue lebih mikir ke arah situ kali. Apa gara-gara gue latih acting jadi gue Jadi gini, berpikir gitu. itu beda nih. Kalau itu kan masalah apa ya? Itu beda. Beda ya. Beda. Yang ada dalam diri kita gitu loh. Yang ada dalam diri kita sehari-hari gitu loh. Maksud gue tuh di situ. Itu tadi jawabannya beberapa temen mungkin iya masuk kayak nggak percaya diri, terlalu banyak mikir, itu tuh termasuk juga. Penguno, Aurora, Mutia, kostum aja deh, mungkin kostum. kelemahan gue kostum gitu gimana ya? Lu gimana sih? Itu loh jawabannya. Salah kostum. Jawabannya teman-teman tuh udah bener lu. Bisa lu malah jawabannya aneh. Kelemahan diri gue tuh salah kostum gitu. Apa coba? Berarti lu nggak bisa dandan selama ini kan gitu. Lah iya. Susah ya. Mungkin cara komunikasi kalau gue jujur ya, komunikasi gue jelek. Kalau gue kelemahan gue akuin dari zaman dulu komunikasi gue jelek gitu. Nggak lancar lah komunikasi gue itu. Maklum ya. Kadang-kadang gitu ya. Dia kayak
orang ke kanan dia ke kiri gitu. Takut salah ngomong. Makasih Kak Suci. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, kayaknya gue ngomong enggak deh. Soalnya gue kan entertain ya. Gue malah lancar kan. Kan kalau mengakui kan, ayo, lu ngakui kan gue ngobrol pinter gitu kan. Lu bisa nyambung sama semua orang gitu kan. Kalau lu enggak, kan lu bilang gitu kan dulu. Kelemahan lu tuh apa? Itu yang gue tanyain, gak usah kemana-mana. Waalaikumsalam. Ini rambut. Orang ditanya apa, jamnya apa? Mungkin rambut. Astagfirullahaladzim. Gue susah ngatur gaya rambut. Jadi kalau misalnya nih ya, gue tahu kelemahan gue boros gitu. Makanya gimana caranya gue bersikap untuk tidak boros gitu. Boleh. Kumis dibelain sama Bang Ijal. Iya, kumis. Gue mikir gue pakai kumis apa enggak ya gitu kan. Catok nggak bisa, udah pendek. Kalau sama pasangan komunikasi layar tapi transfer nggak lancar kok di Skype. Itu beda ya bang. Kalau gue nggak tahu ya, entah kenapa dari dulu komunikasi gue itu kurang bagus gitu. Gue ngerasa sih gitu, males-malesan gitu loh. Makanya sih kelemahan Kanik ngomong kadang bener kadang belok kayaknya ya. Iya, tapi ngebeloknya kan ke diri sendiri aja ya. Tiba-tiba gue geli sama omongan gue sendiri gitu kan. Itu emang bener sih. Makanya sih Cil, jangan kan sama pasangan. Makasih Kak Cecil. Kumis di bleaching bagus tuh. Kalau aku potong banget, nggak usah bahas deh. Usah bahas kumis. Nah, iya. Angga, welcome. Makasih Kak Cecil. Teman-teman dibantu dulu ya. Ini tanggal 1 ya berarti ya? Tanggal 1. Besok tanggal 2. Welcome Agustus. Cepet ya teman-teman ya. Udah hampir pertengahan tahun. Bentar lagi akhir tahun. Kayak Tap-tap dong. Kayak baru kemarin ya kita nginjek tahun 2025 itu kan. Iya. Tapi lu termasuk orang kayak ini gak sih? Kayak ada wishlist gitu gak sih setiap tahun? Enggak ya? Enggak. Pamit mau live. Oke Kak Cecil. Makasih ya Cil. Sukses ya. Cepat amat tanggal 1. Iya makanya. Iya, komunikasi nggak nyambung. Iya. Nggak pernah gue tahun ini target gue apa, nggak pernah. Dari dulu gue ngalir aja gitu. Karena kalau gue harus begini gitu kayak malah ngebebanin diri gue sendiri gitu. Tapi pas akhir tahun lu suka mikir nggak perjalanan ending lu selama setahun belakangan? Refleksi, iya. Pencapaian apa yang gue dapat di tahun ini? Oke Kak Nurul. Pencapaian ya. Kalau yang gagal, karena gue nggak punya waiting list, makanya gue nggak tahu nih kegagalannya ada di mana itu. Karena gue nggak menargetkan sesuatu sih. Kalau laki-laki seneng lihat wanita cantik, perempuan seneng lihat cowok ganteng, itu kelemahan tuh kekuatan. Nah, kalau itu mengagumi kali. Enggak, yang dimaksud Bang Edi itu ini. Kalau kita terlalu, maksudnya mungkin ya terlalu sering mengagumi seseorang. Ini cantik, dikit-dikit ntar lihat yang satu lagi ini cantik atau ini ganteng nih. Dikit-dikit lagi ntar lihat yang lain ini juga ganteng nih gitu. Itu termasuk kelemahan Bang, kalau menurut gua. Gitu. Gua pikir dulu. Kayak gampang banget tertarik sama orang kan, seperti itu loh. Mungkin tertariknya cuman sekedar tertarik gitu. Tapi itu kan kayak sebenarnya alam bawah sadar kita gitu. Tapi ya nggak ada yang salah ya, nggak salah nggak bener gitu. Tapi itu menurut gue jadi kelemahan gitu. Makanya kontrol, jangan sering lihat-lihat cewek-cewek lain, cowok-cowok lain itu, kontrol aja gitu. Kamu cowok, aku sih ngontrol ya. Aku kontrol, merem. Ya kadang-kadang kasih Kak Lunar. Scroll TikTok terus ada yang live, wih cakep nih gitu, cantik nih, terus scroll lagi ini ganteng nih ya. Kalau keseringan kayak gitu kita jadi kayak oleng guys ya. Berarti lo kalau ngeliat cewek cantik lagi live oleng? Enggak, biasa aja.
Lu typingnya apa? Salam kenal Kak gitu. Enggak, kalau gue lihat-lihat doang enggak typing apa-apa yang belum kenal ya. Kalau yang udah kenal beda. Salam gitu. Ya udah. Tapi yang belum kenal ngapain typing enggak? Gue langsung scroll lagi gitu. Berarti nggak cantik kalau scroll lagi. Ya belum tentu yang cantik. Cantik enggaknya tuh kadang-kadang kan kita ngelihat seseorang ya, teman-teman ya. Mungkin kalian yang cewek-cewek tuh ngelihat scroll terus ada yang ganteng gitu. Tapi kan cuman sekedar gitu doang udah lewat gitu kan. Jadi kalau diplototin terus kadang-kadang gue mikir ini gue ngapain ya gitu kan. Kalian kan juga gitu kan. Kalau nggak ada sesuatu yang bisa dilihat di situ kan kayak ini gue ngapain ya lama-lama di sini kan kadang gitu kan. Lihat wajah sendiri ke cermin kadang beda. Itu kenapa ya Bang R katanya. Kata Rini. Siapa? Rini. Nih tak kasih tahu teman-teman ya. Aku pernah baca artikel dan aku sempat nyari-nyari artikel bahwasanya ketika kita 1 jam bercermin, setiap harinya kita 1 jam bercermin itu kayak terapi juga teman-teman. Terapi untuk menemukan kepercayaan diri, terapi untuk mengkoreksi diri, kelemahan gue di sini, kelebihan gue di sini, seperti itu. Itu gue pernah baca, silakan cari, pasti ada. Itu. Kalau kita mungkin kita ngerasa hari ini fresh, besok nggak fresh, ya mungkin ada sesuatu dari dalam gitu. Mungkin ada banyak yang dipikirin, atau mungkin lagi ada masalah gitu. Berarti bener ya katanya. Iya, bener. Bahkan kalau lagi banyak masalah tuh kelihatan juga dari muka. Sangat kelihatan. Apalagi orang yang belum bisa kontrol. Belum bisa kontrol tuh pasti kelihatan. Gue pernah ya. Ini cerita sedikit ya teman-teman ya. Gue pernah ke Gunung Tidar. Ntar tebelin dulu filter biar nggak kelihatan banyak masalah. Gue pernah ke Gunung Tidar. Mungkin bagi teman-teman ada yang tahu Gunung Tidar letaknya di mana. Pertama kali gue datang itu keadaan gue bersih, baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak ada masalah percintaan, pokoknya nggak ada masalah, fresh gitu. Tahu nggak? Pertama kali datang gue langsung disambut sama juru kuncinya, dan juru kuncinya tuh ngomong ke gue macam-macam gini. Cewek atau cowok? Cewek. Mbah-mbah. Udah tua, iya mbah. Gue dikasih tahu banyak hal di situ. Begini mas. Gue dikasih tahu tentang diri gue, tentang siapa leluhur gue gitu. Suatu ketika, beberapa bulan kemudian gue datang lagi dalam keadaan yang berbeda. Tapi gue sebenarnya gue udah sering nih ke gunung. Mau naik gak Ca? Ja. Lah keadaan yang kedua itu, gue lagi dalam keadaan yang sebaliknya. Gue lagi nggak baik-baik saja, lagi apa? Iya Magelang bang. Lagi banyak masalah ini. Lo tau nggak? Gue didiemin. Gue didiemin sama juru kunci itu. Gue datang dalam keadaan gak bersih, dalam artian semrawut lah gitu. Gue didiemin, serius. Gue gak disap, gue cuma ditegur doang, tapi gak diajak ngobrol. Ya, kayak orang gak kenal gitu. Padahal sebelum-sebelumnya gue kalau ngobrol sama dia, gue sampai larut gitu. Bisa jadi sampai semalaman gitu. Makanya itu orang tuh, kalau orang mungkin ngeliat dari luar aja, itu mungkin banyak yang bisa, banyak ngerti. Tapi kalau lihat sampai ke dalam-dalam itu kan sangat tergantung sama energi masing-masing ya. Ketika orang udah bisa merasakan energi orang lain, itu yang terjadi gitu. Jadi mungkin dalam hatinya dia udah deh, ini orang gue diemin dulu, gue biarin dulu, nggak usah gue banyak ajak ngobrol, biar dia nyari kenapa masalahnya tuh ada di mana, biar nyari sendiri gitu. Kadang-kadang ya gitu. Kalau orang habis nangis, orang habis sedih kan ketahuan sebenarnya. Ini orang habis nangis nih, habis sedih. Itu kan secara kasat mata aja kelihatan gitu. Ya itulah, makanya kita harus banyak bercermin tuh gitu. Lu kalau ada temen lu yang di depan lu tiba-tiba dia mukanya sedih atau mukanya kusut, lu langsung komen nggak? Atau lu tanya? Gue diemin. Gue diemin. Lu nggak nanya? Kamu kenapa gitu? Enggak. Gue diemin. Lah itu tadi nih, makanya pelajaran dari situ tadi. Ketika gue datang lagi banyak masalah, orang itu diem aja, juru kuncinya itu kayak lu kelarin dulu deh masalah lu gitu, lu ngademen dulu gitu. Iya benar. Jadi ya nggak usah orang lagi udah ketahuan kayak gitu terus lu tanya-tanya ya tambah bete gitu kan. Biasanya kalau ditanya kan langsung cerita kan? Cerita nggak? Enggak juga. Lu kalau ditanya, misalnya gue jadi juru kunci ya kan, kamu kenapa gitu?
Nggak mungkin seorang yang tahu nanya lu kenapa tuh, nggak mungkin. Ya bener gak guys? Jadi kalau kita udah tahu nih orang itu kondisinya lagi apa, kita tahu dia lagi berantem sama suaminya atau istrinya, terus kita tanya, lu kenapa gitu. Pertanyaan tuh kayak sama lu kemarin yang mancing itu loh Nick. Ngapain gitu loh. Udah tahu itu mancing, tapi lu tanya gitu loh. Ngapain gitu. Kan konyol. Iya, ini bener itu pertanyaan Bang Nick, baik-baik saja kah gitu. Tanya itu. Aku LDRK, aku LDRK, tapi setiap malam ketemu dia 1000 alasan. Solusinya dong, harus lanjut apa? Mau ketemu dia 1000 alasan. Ya terserah kamu Kak, tergantung kamu. Kalau kamu masih nggak capek, masih bisa bertahan, masih nggak lelah, ya udah bertahan. Tapi kalau dirasa udah lelah, udah buntu, nggak ada jalan keluar, ya komunikasikan lagi. Ya ikuti kata inimu, hatimu. Itu sendiri. Ntar kita takut nuntun gitu loh. Udahan kita kan nggak tahu. Iya. Dia kan juga nggak tahu ya dia nggak bisa dia ketemu tuh karena apa kan siapa bener gitu ya. Kitanya jangan kadang-kadang gitu. Ya, jadi orang kalau udah tahu ada masalah jangan ditanya ya, lu kenapa? Serius deh. Itu kayak konyol banget bagi gue gitu loh. Ya diemin aja dulu, mungkin orang itu lagi pengen sendiri atau pengen lagi calling down gitu kan. Kadang-kadang kita ngobrol nih ya rame-rame, terus ada yang ngedistract gitu kan. Habis dia chattingan terus sama lihat handphone, terus tiba-tiba disedih diem gitu. Diemin aja dulu gitu. Baru setelah itu kan dia ngerasa didiemin kan, pasti dia kadang-kadang buka obrolan sendiri. Gue lagi begini nih, gue lagi begini gitu. Kak, gimana perasaan Lapit ke Wiwin? Apa ada pertemuan di bulan ini? Ada, itu ceritanya tarot kali ya. Ada. Nanti ketemu gak? Walaupun cuma di dalam mimpi. Ini kan bulan masih Agustus, masih awal tanggal 1. Masih ada 30 hari ke depan. Tenang aja, ada walaupun dalam mimpi, walaupun dalam chat, telepon gitu. Emang aku terlihat pembaca tarot malam ini. Harus optimis ya teman ya. Kalau kita memimpikan seseorang apa gitu ya, anggap aja iya gitu. Kata Kak Cherry pengen dipeluk Mas, jangan ditanya. Nggak pengen. Oh jadi kalau ada masalah langsung meluk gitu. Jangan ditanya, langsung dipeluk. Oh nyong cayang. Gak apa-apa lah, besok gue pakai belangkon ya guys ya, biar langsung orang masuk langsung, Mas weton ini sama weton ini cocok nggak gitu. Ya udah, kalau cewek-cewek ke Mas Herdi, kalian mukanya ada masalah aja kalau ketemu dia, ntar dipeluk deh. Dia nggak nanya tapi meluk. Gue aja nggak tahu tuh Pipin, Wiwin, Lapit. Gak apa-apa, aja siapa tahu kita berkembang kan gitu. Nggak mau, gue nggak mau jadi tukang tarot. Nggak mau berkembang lo aja. Lah seorang lunar aja berani dia mengembangkan sayapnya untuk menjadi pembaca zodiak. Mamah lunar ya. Berarti sekarang kita manggil Mamah lunar. Betul-betul bilang aku meteng Mas. Dibikin yakin sama ucapannya, dibikin ragu sama kelakuannya. Jadi gini Kak, kalau seseorang yang cinta itu sebenarnya tercermin dari perbuatannya, actionnya. Tapi nggak semua ya. Kadang-kadang kan ada orang yang sifatnya pendiam, nggak banyak ngomong komunikasi, tapi dia menunjukkan gitu. Tahu kok, getaran itu tahu. Kamu tuh tahu ini orang cinta beneran nggak sih? Itu tahu sebenarnya. Kalau kamu nggak ego ya, kalau kamu nggak obses ya, itu tahu. Kamu netral aja dulu, nanti kamu akan merasakan energinya itu gimana nih orang, beneran nggak sih? Maafin. Kalau cinta tuh bener jantung deg-degan nggak sih? Ya belum tentu. Orang hasrat aja juga bisa bikin jantung deg-degan kan? Kalau terlalu nafsu misalnya, itu kan jantung deg-degan juga gitu. Gak cuma cinta. Jantung. Atau habis minum kopi banyak. Iya, jangan-jangan serangan jantung guys.
Deal, sekarang aku panggil Kak Lunar Mama. Iya, Mama Lunar. Bisa nggak sih lo jawab saya sekali gini? Bener nggak sih orang jatuh cinta tuh jantung berdebar? Itu bener banget nih. Gue waktu itu pernah jatuh cinta. Nggak ada jatuh cinta jantung berdebar itu. Lu cek ke dokter deh. Jangan-jangan kenapa ya? Aduh, sakit perut gue. Bismillah. Apakah cinta itu bisa tanpa tahu atau melihat? Bisa banget bang. Bisa banget. Cinta itu kan proses bang, terproses. Seseorang itu akan bertahan sampai mana ketika dia tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya ya, pendekatan. Tapi effortnya biasa aja. Kontaknya juga biasa aja, nggak terlalu sering, telepon juga nggak terlalu sering, chat juga nggak terlalu sering, nggak ngasih apa-apa juga, yang effort gimana juga nggak. Tapi setelah sekian lama perasaan itu ada terus gitu, perasaan itu hadir gitu loh. Sosok dia itu hadir terus di perasaan kita, hidup terus gitu. Itu cinta tanpa alasan. Beda lagi kalau kita sering dikasih sesuatu ya kan, ini dipenuhin, itu dipenuhin, dikasih sesuatu, ini itu. Itu bisa jadi ya dari situnya cintanya munculnya, dari situ timbulnya, bukan dari cinta yang sebenarnya gitu. Tapi ketika ada orang itu udah nggak ngasih apa-apa, luntur, luntur. Kan itu nggak bisa disebut cinta, karena cinta itu ya itu murni. Iya. tanpa apa-apa ya gitu loh. Ya udah muncul aja gitu. Nggak tahu alasannya apa sih gitu. Kalau masih ada keinginan, masih ada obsesi di situ, dia cantik misalnya, atau dia ganteng, dia punya ini punya itu, tajir, dia sering ngasih gue ini ngasih gue itu. Tapi ya mungkin cintanya dari situ gitu. Bukan karena yang, makanya gue bilang proses. Kayak ada proses terus terproses gitu kan. Sering ribut atau enggak, ributnya karena apa, itu juga kita bisa ngerti kok. Ributnya dibikin-bikin atau ributnya dicari-cari, dibuat-buat, itu beda itu. Makanya kalau misalnya kita paham ya, ini orang kalau nggak gue kasih apa-apa kok dia nggak pernah ngubungin gue ya. Kalau ini orang nggak gue pancing-pancing kok nggak pernah ini ya, itu tanda tanya. Waalaikumsalam, iya Kak Fia. Waalaikumsalam Fia. Cinta itu gimana? Rasa macam apa itu? Iya. Bagi sebagian orang memang nggak ada rasanya ya. Cinta itu flat aja gitu. Flat banget, bener-bener flat. Tapi ada terus gitu. Ada terus. Kasih. Seiring berjalannya waktu semakin lama bukan semakin nyusut, tapi ada terus, itu cinta menurut gue. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain ya, ngubungin juga nggak pernah gitu, telepon juga kagak gitu. Apalagi ngasih-ngasih gitu kan misalnya ya. Tapi kok ada terus gitu. Jadi kayak udah gue nggak mau ngikat dia sebenarnya gitu. Ada rasa gue nggak mau ngikat, nggak mau kepo, nggak mau nyari tentang cari tahu tentang dia itu siapa, bagaimana, itu nggak. Tapi kok di perasaan ini kok ada dia terus ya, timbul terus ya, dia hidup terus ya, itu. Memang kalau bagi sebagian orang itu kayak flat ya, rasanya kayak gimana sih gitu. Tapi ya tap dong, repost, posting ulang. Cinta tanpa logika itu memang berakhir kecewa ya Kak? Logikanya Kak Morning. Logikanya ya Kak Morning mau naik nggak? jangan terlalu banyak pakai logika kalau cinta itu. Gue nggak pernah ngomong cinta pun kalau bales gombalan sih gampang itu. Iya. Mau naik kah Kak Morning? Nik Chen. Iya makasih Kak Morning. Kalau mau naik nggak apa-apa. Makasih Kak Lenter. Jangan terlalu banyak pakai logika. Kalau menurut gue ya gitu. Dirasain aja energinya sama nggak sih gitu loh. Energinya kita tuh sama nggak sih gitu. Merdeka, kaget. Makasih Momot Internasional. Merdeka. Coba deh kacamata kudanya dilepas dulu Kak. Kaget. Kak Morning ini Momot Internasional guys.
di follow Kak Morningnya. Aku baru lihat juga giftnya. Iya, makanya aku juga baru lihat. Karena udah masuk bulan Agustus. Kalau berasa nyambung ya udah terima aja. Maunya dinaikin bang. Harus on cam ya. Kasih Kak Morning. Kalau mau naik, gak apa-apa bercerita di sini Kak. Sekali-sekali. Momot kabupaten nggak ada. Ada. Aku lagi cream bat. Oh oke. Next ya Kak ya. Ntar kalau mau naik ntar kabarin ya. Berkah selalu. Terus apa yang lu lakuin ketika ada temen lu yang bermasalah sama cewek cewek sama cowok, treatment lu akan berbeda nggak? Temen bermasalah, dia cewek dia cowok gitu, lu treatmentnya beda nggak? bermasalah sama siapa? Nggak, maksud dia ada orang itu ada masalah, temen lu yang cewek, temen lu yang cowok, terus dia cerita sama lu gitu. Ya pasti beda. Pasti beda. Tergantung masalahnya apa juga sih kalau menurut gue gitu. Bukan masalah cewek atau cowok ya. Tapi kita lihat lebih ke objeknya bukan subjeknya gitu. Karena yang mau diselesaikan kan masalahnya gitu kan. Bukan gendernya apa gitu kan. Tapi yang jelas ngomong sama cewek itu memang sedikit lebih hati-hati ya. Lebih sensitif soalnya. Tapi mostly kebanyakan lu dengerin temen cowok. Sebenarnya gue jarang banget terima curhatan cowok. Jarang banget. Gitu. Cowok tuh paling dikit, apalagi teman-teman gue yang real tuh kayak ada masalah tuh ditelan sendiri gitu loh. Bukan untuk, memang kadang-kadang ada. Kadang-kadang kalau udah terlalu berat gitu kan, udah di ujung tanduk itu kadang-kadang cerita gitu. Tapi karena sebenarnya kita tuh sadar, kita tuh sebenarnya tahu jalan keluarnya. Cuman kadang-kadang kita cuma butuh dukungan kan. Apalagi teman-teman cowok ya, itu sebenarnya udah tahu. Ini sebenarnya jalan keluarnya begini, masalahnya begini, semua udah tahu. Cuman kadang-kadang tuh cuman butuh dukungan aja. Menurut lu gimana sih gitu? Udah itu doang. Jadi omongan dari gue apa juga mungkin nggak akan dijalanin gitu. Karena sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Bagaimana kita memvalidasi perasaan kita sendiri? Apa ini cinta? Kayaknya Mas Herdi ngomong sama gue nggak ada hati-hatinya deh. Sama siapa? Luna. Kan nggak masalah. Kan bukan masalah. Gue rasa dia anggap gue bukan cewek kayaknya. Boneka voodoo. Enggak, kan lagian dia kalau cerita sama gue juga bukan masalah kok. Nah, makanya kenapa gue lebih seneng orang yang nanya tentang tapi lunarnya berasa dianya nggak ditreat sebagai cewek tuh berarti. Kecuali dia cerita sama gue problemnya, Mas ini problem gue gini-gini, itu beda. Mungkin boleh dicoba lunar. Gak ada pertanyaan dia aja begitu, maksudnya tentang apa ya, belajar gitu ya gue jawab seadanya, maksudnya. Waalaikumsalam gitu. Kak Mariam. Kan ku bilang apaan itu masalah. Waalaikumsalam Kak Mariam. Selama kita tuh masih berpikir duniawi, kita nggak akan nyampe. Kalau lu balance ke dunia ya? Lu balance gak dunia dan akhirat? Kayaknya enggak deh. Gue kayaknya enggak juga. Berapa persennya? Tapi gue mencoba untuk ke situ ya. Jadi OTG mati. Bukan OTG mati, musiknya yang habis. Waalaikumsalam Kak Mariam. Mau cerita masalah hari ini, besok dibahas. Udah lewat masalahnya. Iya ya, gue pernah juga gitu. Misalnya gue telepon Bang Herdi nih, gue lagi ada problem mau sharing gitu kan. Terus tiba-tiba ntar dia nanya nih contoh gitu. Kenapa lu nelpon gue gitu kan? Sorry gue nggak keangkat, nggak ada, kepencet. Padahal masalahnya udah kelar. Kadang gue suka kayak gitu loh. Kayak apakah cowok mostly kayak gitu ya? Uh, Aku masih butuh Bang R, dunia plus akhirat.
Kamu nyari Iya. Makanya gue bilang kan tadi kan. Jadi gini ya. Selama kita masih mikirin duniawi, mengarahnya ke situ terus, porsinya lebih besar ke situ. Kita harus tanda tanya ke dalam diri kita. Kita tuh lagi ngapain sih? Lagi apa sih? Apa sih yang mau kita dapetin? Apa sih yang mau kita kejar gitu? Itu pertanyaan guys, pertanyaan besar gitu. Setiap hari kok kita mikirin dunia terus, bayangkan saja. Masalahnya itu aja gitu kan, berputar ke arah situ terus gitu. Coba kita introspeksi deh gitu. Kenapa kita nggak mikir, gue ini hidup tuh apa ya? Hidup itu misalnya gue tuh dibikin hidup, diturun ke sini tuh untuk ngapain ya gitu. Pengabdian apa yang udah gue lakuin ya, lebih ke situ gitu. Bukan masalah cinta mulu terus duit mulu. Boleh itu. Tapi kalau orang udah terlalu besar porsinya di situ, tanda tanya gitu. Gue pun juga sama, tanda tanya. Ketika gue sehari itu kayak mikirin dunia terus kayak gue tuh ngapain ya gitu, kadang-kadang gitu. Kan nggak ada habisnya. Kita udah tahu itu nggak akan ada habisnya. Masalah itu nggak akan ada habisnya karena tiap hari akan muncul gitu. Kesenangan itu juga sama. Kesenangan juga nggak ada habisnya. Kalau kita turutin ya setiap hari akan ada terus gitu kesenangan itu. Tapi kadang-kadang kita itu kan dibutuhkan sama orang lain ya, gitu loh teman-teman. Kadang-kadang kita dimintain pertolongan, kadang-kadang kita dimintain pendapat gitu. Yang lebih deep ya, gitu. Masalah-masalah deep gitu. Tapi ya kadang-kadang kita harus introspeksi gitu. Kenapa hidup gue habisin untuk dunia habis aja gitu. Kenapa gue nggak menumbuhkan jiwa gue gitu. Coba deh periksa. Kita masing-masing tuh kadang-kadang harus perlu diperiksa sendiri gitu. Makan roti. Kan dulu. Masalah nggak dicari tapi kadang datang sendiri. Masalah nggak dicari tapi kadang datang sih, benar. Jadi gini menyikapinya kayak gue ya, udah tenang-tenang aja ini hidupnya misalnya. Gue udah ngerasa tenang deh, udah ngerasa bahagia. Tiba-tiba kedatangan misalnya seseorang yang berhubungan dengan gue gitu kan, maksudnya dekat gitu, orang dekat, entah keluarga entah apa. Tiba-tiba dia, Mas, aku lagi kena masalah nih begini-begini. Kita mandangnya itu jangan jadi masalah gitu. Mandangnya jangan jadi masalah gitu. Itu kayak di satu sisi kayak pelajaran buat kita, dan itu hal yang bisa menumbuhkan jiwa kita gitu, lebih berkembang lagi gitu. Itu yang dimaksudkan kayak gitu kan. Masalah datang sendiri itu ya seperti itu, karena kita menyikapinya itu masalah. Kalau enggak ya enggak gitu. Masalah yang datang sendiri itu kayak gimana Kak Rini? Coba kasih tahu ke aku. Enggak ada masalah datang sendiri itu. It's your baby. Masalah itu kita yang berpikir itu masalah sebenarnya. Natasha. Kan masalahnya datang. Apa lu tiba-tiba typing langsung begitu? Ketahuan Maya banyak masalah. Ya kalau masalah datang diusir lah. Ngapain lu masalah datang? Pergi dulu ya. Gue masuk pas. Masalah gue terbesar adalah gue kurang peka sih kayaknya. Itu pun orang lain yang ngerasa bersalah. Merasa masalah. Kalau kurang peka itu orang lain memang protes ya. Lu kurang peka sih gitu. Iya sih kadang-kadang diprotes sih. Lu kurang peka sih gini. Lah, tapi kalau kita semakin pekanya kita dibilang bawel loh. iya makanya itu. Serba bingung kan? Orang yang ngomong kita kurang peka itu berarti dia sedang butuh perhatian kita sebenarnya. Itu. Lu kurang peka ya. Lebih. Ya. Kamu kurang peka ya, berarti itu orang tuh mungkin sebenarnya sedang butuh perhatian kita gitu. Lah pekanya juga mau ngapain, peka-peka banget gitu. Iya Kak Inar, makasih ya. Waalaikumsalam. Orang lain yang protes, apalagi yang dekat-dekat, tiap hari aja diprotes. Nah itu berarti kamu harus perhatiin mereka dikit aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Lebih perhatian dikit gitu. Saya kurang peka, saya bukan indigo. Indigo Mayel.
Tapi kan manusia tuh kadang gini ya, kayak misalnya kita ada masalah, kita di teman-teman sekitar tuh Bang Farel, teman-teman sekitar tuh berusaha untuk ngertiin kita gitu. Tapi ketika kita ada masalah, ketika orang itu ada masalah, malah kayak makasih Bang Farel, berkah selalu ya. Apakah orang itu ngelihat kita kuat karena kita pernah nasihatin dia? Gitu. Kalau orang Jawa tuh sawang sinawang, orang lihat orang lain tuh pasti lebih bahagia. Iya nggak teman-teman? Orang lihat orang lain tuh lebih bahagia. Penderitaan dia tuh udah nggak ada lawannya deh, nggak ada obatnya. Gue tuh paling menderita banget. Shell. Kadang-kadang Farel mau naik nggak? Orang-orang kebanyakan kan orang berpikir bahwa masalahnya itu paling besar gitu, problemnya tuh udah paling gede sendiri gitu kan. Makanya dia kayak butuh orang lain. Kalau dia bisa ngelihat masalah gue itu nggak ada apa-apanya, dia kan selesaiin sendiri gitu sebenarnya. Makasih Sel. Iya, sebenarnya kalau orang ngerasa masalah itu nggak besar pasti bisa diselesaikan sendiri kok, karena dia ngelihat masalahnya itu besar, nggak ada obatnya, makanya dia cerita sama orang lain kan begitu. Tapi gue fine sih, ketika orang ada masalah, orang itu cerita sama gue, fine. Ketika gue ada masalah, gue nggak cerita sama orang itu. Gue kan ada juga orang yang ngerasa giliran dia ada masalah, gue bantuin. Tapi giliran gue ada masalah kok dia cuek ya, dia nggak peka ya. Kan ada yang gitu ya. Gue sih fine sih kalau dia nggak peka. Tapi kan ada orang yang pengen diperhatiin balik gitu loh, pengen feedback gitu. Lah itu, orang yang pengen diperhatiin orang lain berarti dia tidak memperhatikan dirinya sendiri, tidak bisa mencukupi perhatian ke dirinya sendiri. Coba kalian perhatiin diri sendiri deh. Kalian pasti nggak mungkin minta perhatian ke orang lain. Kak Bella, coba. Wih, makasih Arcel. Iya kan, ketika kita misalnya kita kayak menggantungkan kepada orang lain ya, kebahagiaan segala sesuatu masalah itu ke orang lain mulu. Coba selesaiin ke diri sendiri dulu gitu. Berarti gue harus bilang kayak gitu dong ke orang itu? Ya nggak juga, kalau ada orang terus tiba-tiba harus memperhatiin diri lo. Ketika ada orang curhat terus lo ya, stop. Lo harus jangan cerita dulu. Jangan cerita dulu. Makasih Arcel ya. Kan ini. Jangan cerita dulu, lo perhatikan diri dulu, bahagiakan diri lo sendiri dulu. Enggak, itu gue lihat background. Ini si Arcel nih ya. Kan ini tuh orang yang paling sering gue marahin, si Arcel nih. Oh iya. Gue kalau marahin dia benar marah. Ditanya Arcel, gue sampai gue kata-katain kadang-kadang. Terlalu gue tajam. Gue sadar, gue kadang-kadang kalau ngomongin dia tuh tajam. Tanya tuh Arcel. Waalaikumsalam. Gue berani marahin orang di luar keluarga gue ya baru dia. Gitu. I need to take care of myself first. Iya. Waalaikumsalam. Kapok curhat ke Bang Dian. Iya, take care. Iya Bang Warel. Iya tuh tanya itu. Itu satu-satunya orang yang gue kenal di TikTok dan gue berani marah-marahin sampai habis-habisan ya dia gitu. Tapi ya gimana ya? Gue nggak tahu ya kenapa ya. Karena weton kita sama. Terus dia tuh udah gue anggap kayak adik sendiri gitu. Dan dia melakukan kesalahan yang menurut gue konyol gitu. Dan gue nggak perlu cerita, tapi menurut gue bener-bener konyol. Mungkin dia sadar sekarang gitu. Kayak gue kalau diomelin Mas Ri juga nggak mau. Jangan berani lagi marah deh. Makanya si Arcel tuh kapok cerita sama gue. Kalau nggak penting-penting banget mungkin dia nggak akan cerita lagi gitu. Gue kalau orang cerita ya kan, kadang-kadang gue skip gitu. Boleh nggak sih skip? Gak lama lagi aku palingan. Ya udah introspeksi diri. Nggak lama lagi aku palingan. Enggak. Sebenarnya marahnya tuh marah gimana? Tajam sih, bukan ngebentak-bentak atau teriak-teriak, tapi lebih ke tajam itu. Tegas lah ya. Iya, gue akuin gue tajam kalau untuk sama dia. Bukan marah yang bahasa binatang gitu, enggak kan? Enggak lah, enggak. Tega banget. Marah karena sayang. Oh no. Oh no. Sini abang peluk. Gitu nggak Bang Ferdi? Enggak lah. Kayak mau punya problem sama perasaan sih kayaknya. Lembut tapi menusuk. Boleh aku sering nge-skip juga kok. Bang Ferdi itu tipe diam, tapi kalau lagi marah nyeremin, takut.
Ini bukan kisah horor, ini kisahnya Bang Herdi. Takut banget. Kayaknya bangun tidur kalau orang kayak Bang Herdi kayak salah aja gitu ya. Kita bangun siang salah ya kan, soalnya bangunnya pagi gitu. Iya, itu pernah jadi problem awal-awal gue nikah sih. Ya Itu kan? problem. Iya, itu problem. Bang Wiru Sableng, coba keluarkan efeknya. Terkadang masalah. Oh ya bener, oh enggak, beda. Makasih Kanin. Terkadang masalah tidak diselesaikan sendiri butuh keluarga. Terkadang masalah tidak diselesaikan sendiri butuh keluarga menjalan. Boleh kok nge-skip. Boleh, iya boleh lah kalau udah nggak kuat ya kan. Tapi skipnya berarti cooling down dulu ya Bang Zoldik. Bukan berarti cuek sama masalah yang kita hadapin. Kayak kita butuh cooling down. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, tarik napas ya kan. Terus mikirin dulu solusinya. Jangan terburu-buru. Intinya tuh kayak kita skip itu bukan berarti kita cuek dan nggak peduli sama masalah itu gitu loh. Cooling down dulu. Jangan pakai pikiran yang gimana sih? Pikiran yang hati yang sempit, pikiran yang panas, apa gimana gitu. Nah itu gue suka kayak gitu. Gue insecure di situ. Kalau gue ngobrol sama ibu-ibu pejabat ya, jadi gue ngobrol sama ibu-ibu pejabat ya gini. Jadi gue mau meeting ya kan. Waktu itu tanah ya kan. Bu, Mas Nik tadi kesini dijemput sama supir atau enggak? Iya Bu, tadi dijemput sama supir. Sebenarnya sih saya bisa berangkat sendiri sih Bu, tapi ibu kan menawar mau dijemput. Kalau nggak mau diisiin bensin juga nggak apa-apa. Gini. Ibunya cuma melongo aja gini. Gue kayak banyak ngobrol deh. dia nanya satu doang. Oh iya, kayaknya gue kekurangan gue di situ deh. Lu tuh ini pengen seseorang itu lu menjelasin kepada seseorang yang apa yang lu alami nih gitu. Iya, jadi gue tuh gini. Apa yang ada di hati lu gitu loh. Takutnya nanti orang tuh kayak bertanya balik. Gue nggak pengen orang bertanya balik dan nggak enakan sama gue gitu loh. Jadi kayak mendingan gue jelasin dulu deh. Kan biasanya orang tuh gini, kalau gue jumpai ada lagi, lu kesini naik apa nih gitu. Oh lu dijemput sama supir gue tadi nggak? Iya dijemput sama supir. Gue jawab gitu doang. Padahal sebenarnya kan lu bisa berangkat sendiri ya, kan deket ya. Dia nanya balik, iya juga sih gue bilang. Jadi kadang gue inisiatif sendiri, gue ngomongin langsung gitu. Ceritanya harus detail. Iya, gue tuh nggak pengen ada yang setengah-setengah. Tapi sometimes itu nggak boleh temen-temen, kayak harus direm. Makanya sekarang ini gue agak ngerem gitu loh. Jangan terlalu ngobrol banyak. Iya, belajar untuk nggak menjelaskan sesuatu kepada seseorang gitu loh. Walaupun itu sepele ya. Orang itu kan nggak perlu sebenarnya. Makanya kan dia melongo doang gitu. Problem penjelasan kepanjangan ya Nick. Gue belajar nahan ngomong itu juga struggling dulu. Iya tapi bukan julid ya, bukan barbar. Gue tuh memang se-wise itu gitu. Gue pernah ketemu sama Vidi Aldiano juga, dia kayak gitu. Jadi gue pikir, lu gak capek? Lalu sendiri juga kayak gitu, kata Vidi. lu gak ngaca lu sama gue, katanya gitu. Iya ya, tapi lu fine-fine aja di mata orang. Lah gue memang begini. Lah emang gue dibuat? Enggak, tapi kita tuh kayak gitu. Lah terus gimana dong? Ya enggak, selagi batas wajar sih nggak apa-apa. Yang penting jangan gibah katanya. Jangan apalagi tuh. Gue pernah ketemu sama dia kan. Dia kan duta persahabatan ceritanya ya. Dia lebih banyak banget yang diobrolin sama dia. Bisa kita. Tapi ya udahlah, itu kekuatan dia kali. Gue mikir gitu ya. Jangan, gue nggak bisa. Dia lu nggak capek? Gue bilang. Lah lu juga begitu katanya. Tapi dia lebih banyak gue lihat gitu dengan gesturnya dia. Tapi teman-teman cewek lebih suka cowok yang kayak gitu nggak sih? Coba aku tanya. Atau lebih yang simpel-simpel aja ya? Itu seperlunya aja gitu. Kalau bagi cewek-cewek lebih menarik yang mana, cowok yang dengan penjelasan yang itu bukan itu tadi, atau yang biasa-biasa aja gitu? Itu lebih itu bisa jadi itu bisa jadi sih. Tapi bisa jadi nih, itu pasti ke bawah dalam rumah tangga. Gak mungkin enggak. Itu gak mungkin enggak. Ya, kan, dia ngebacot gitu mungkin seru, tapi nggak semua orang bisa begitu. Iya. Biasa. Gue lebih sama orang yang gue kenal sih. Tapi kalau gue nggak kenal nih, ada suatu organisasi atau circle atau apapun atau tongkrongan gitu kan, gue nggak banyak ngobrol, malah simple. Tapi kalau sama yang kenal ya gue banyak ngobrol sih. Iya, lebih ke situ. Tapi kalau Vidi kan dia ya ini selesai ya, abis ini ya, jangan ngomongin dia lagi. Maksudnya kalau dia kan sama semuanya gitu loh.
nggak energinya nggak habis apa, gue mikir gitu sih. Kadang ada yang banyak ngomong malah kedengaran berisik, apalagi cowok rumpi banget. Nah, itu lebih ke bawel dan gibah kali ya. Kalau Vidi kan kayak seru gitu loh. Perbedaannya gitu kali. Dia membuat suasana hidup katanya. Iya. Ya, tapi kalau cewek mungkin akan terlihat biasa aja gitu. Tapi kalau cowok memang kadang-kadang terlalu lebay terdengarnya gitu kan. Dikit-dikit dijelasin, dikit-dikit menjelaskan gitu kan. Jadi waktu gue tinggal sama Bang Herdi tuh, gue bertiga kan sama Putra, gue, Bang Herdi tuh yang paling banyak ngobrol si Putra. Kedua baru gue, ketiga baru Bang Herdi. Gue aja yang sedikit banyak ngobrol aja muak ngelihat dia. Gue ngelihat diri gue sendiri aja muak, apalagi yang lebih banyak lagi gitu kan. Terus annoying lagi, kayak garing lagi, hahaha gitu kan. Banyak yang diobrolin dan selalu berbeda. Guru Sableng mondar mandir. Tapi sebenarnya kalau untuk belajar ya, jujur ya teman-teman ya, kalau untuk belajar gue tipe orang yang sering banyak nanya. Misalnya kayak di kelas atau dimanapun itu, kalau gue niat gue untuk belajar pasti gue tanyain. Bahkan hal yang gue tahu pun gue tanyain. Untuk dari perspektif atau sudut pandang mana sih lo ngelihatnya gitu. Jadi untuk perbandingan aja gitu. Mas sekarang tuh dia diam aja dan patung yang gerak cuma matanya aja. Yakin lu? Lu aja salto. Mas Herdi boros duit, irit kata-kata. Iya, kelemahanku itu. Jadi sekarang aku tapi udah tahu ya cara ngeremnya ya, maksudnya. Makanya dulu kalau ada duit aku kasih ke istriku semua, karena aku tahu aku boros gitu. Cocuit banget. Berarti Mas Herdi nggak suka nongkrong ya? Itu bener kata Lunar tuh. Nggak, gue nongkrongnya coba sama yakin aku. Gue kalau nongkrong sama bini gue kemanapun. Takut jadi nyamuk. Ntar kalau gue ke Semarang, Bang Herdi lu lagi jomblo apa lagi lagi pacaran? Kalau lagi pacaran gue nggak jadi ya ketemu lo ya. Tapi makanya itu kita harus tahu kelemahan kita ya teman-teman. Makanya itu ketika kita tahu kita boros misalnya, ya kita harus menyikapinya gimana gitu. Jangan udah tahu kita boros, pekerjaan lagi sulit, penghasilan juga lagi nggak banyak, itu mau kita lakuin terus boros itu. Makanya kita harus bersikap. Ini gimana caranya biar sampai nih, misalnya sampai nanti akhir bulan atau apa gitu. Makanya ya kita harus tahu. Makanya apa ya, berdamai dengan diri sendiri kan itu termasuk berdamai dengan diri sendiri itu. Tidak memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu gitu. Kita udah tahu misalnya kita tuh banyak ngomong, ya udah ngirit-ngirit aja ngomong gitu. Wah, berarti siapin rekening khusus menampung transferan. Emang lu bininya? Aku puasa terus biar hemat. Ya. Lebih kepelit gak sih? Niat puasa untuk hemat tuh kayaknya nggak ini ya. Kecuali mungkin kita udah tahu dari awal kondisi keuangan kok nggak baik-baik aja. Udah niatin aja puasa gitu. Bukan niat puasa untuk hemat gitu. Salah jalan nggak ya? Tapi lu boros lu untuk ini kan, untuk yang penting kan? Enggak. Oh enggak juga? Enggak juga. Gue akuin enggak gitu. Makanya gue tahu cara ngendalinya gimana gitu. Makanya itu perlunya kita tahu. Makanya yang dipikirin jangan kelebihan kita aja gitu. Kekurangan kita tuh banyak teman-teman ya. Kita harus bisa nambal itu gitu. Gue lebih borosnya tuh karena ya itu nih kayak suplemen gitu loh nih. Telur gitu, daging gitu. Pokoknya kalau dipikir-pikir ngapain juga ya gitu. Badan udah segini-segini aja kali ya gitu. Gak usah perlu dipaksain. Makanya sekarang gue udah lebih udahlah gitu aja. Yang penting gue olahraga aja deh gitu. Hasilnya apapun itu bonus gitu. Berarti ya borosnya karena untuk kesehatannya nggak apa-apa lah. Iya, tapi enggak ya, maksudnya tetap itu harus dikontrol apapun alasannya sih. Kalau menurut gue kita harus ngelihat ya, maksudnya kondisi kita sekarang bagaimana gitu kan, penghasilan dari arah mana itu kita harus ngerti gitu loh. Kalau boros bantu orang gimana? Ya kan bantu diri sendiri dulu loh. Kalau boros bantu orang ya nggak masalah, asal diri sendiri dan keluarga udah gue bisa masak, udah diinin dulu gitu, udah dicukupin dulu Ci. Oke Kak Neni. Boros protein mana gue bisa masak. Gue pamit nitip anak uangnya.
Ada teman PK. Oh iya, makasih ya Mbak Neni ya. Kasih ya Manenia. Waalaikumsalam. Kan semuanya udah tercukupi. Iya, kalau semua udah tercukupi ya nggak apa-apa. Semua kan akan kembali ke diri kita ya, teman-teman ya. Itu semua itu akan kembali ke diri kita, tapi tergantung niat ya gitu. Sepertinya makanya sama-sama kita ngasih duit ke orang 2.000 misalnya. Sama-sama nih ada 2 orang datang minta uang 2.000 misalnya. Mungkin kita akan memperlakukannya dengan berbeda. Gitu. Bisa Kasih jadi yang satu nyara kasihnya dilempar, yang satu baik-baik tapi ngasih pesen gitu. Ini ya ke gue kasih 2.000 tapi gunain buat yang baik-baik ya misalnya gitu. Ada juga yang kita, ini udah nih gue kasih terserah mau buat apa gitu. Makanya niatnya itu harus dilurusin dulu gitu. Sama-sama ngasih tapi mungkin hasilnya berbeda. Kalau gue alhamdulillah termanage sih. Untuk apa makanya gue no comment. Kalau borosnya untuk kebutuhan hidup nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Ya memang kebutuhan hidup kan harus utama kak. Kabel listrik, bayar air, makan itu kan itu jangan dianggap boros kalau itu ya gitu. Jangan boros. Kalau boros itu kan untuk hal yang nggak perlu sebenarnya, yang sebenarnya masih bisa dengan cara A, tapi kita maunya dengan cara A, B, C gitu. Mungkin makan bisa sama telur misalnya, harus ada daging, harus ada ayam, harus ada ikan misalnya gitu. Itu kan kayak udah tahu penghasilan kita pas-pasan gitu, tapi kita paksain untuk ke situ. Iya. Ada yang mau naik gak? Iya, ada yang mau naik nggak sadar. Pencet aja ya temen-temen ya. Bang Nick lagi coba bangkok sama seperti ikan sapu-sapu tadi. Apa tuh? Iya bener kan itu kepentingan kalau kebutuhan keluarga. Ya karena kita nyari duit itu kan buat kebutuhan keluarga kak. Itu jangan dianggap boros karena itu memang udah kewajiban gitu. Aku dibilang ipar boros karena 19 tahun nggak punya apa-apa. Kebuktikan usahaku pegang baru 2 tahun rumah berdiri. Bagus. Iya kan belajar dari kesalahannya, belajar dari mungkin kebocoran apa yang dulu kita alami gitu kan. Memang kita memang harus belajar. Aku aja kurban tahun depan guys, nabungnya tiap hari 2.000, 5.000. Tahun depan kebeli kambing. Iya. Itu khusus kurban lo ya, belum yang lain. Apalagi cuma satu sumber penghasilan. Bukan karena bocor tapi suami nggak dibayar sama ibunya. Makanya kalau ada niat ya, kayak mau beli sesuatu gitu kan. Ya kalau ada rezeki cepet ya alhamdulillah. Kalau enggak ya nabung 2.000, 5.000, 10.000 setiap hari juga tahun depan udah 7 juta. Karena nggak ada yang tahu. Tapi itu kan, aja sih. Tapi Kak Maryam itu kan hasilnya sekarang ya gitu kan. Mungkin dulu begitu, tapi sekarang baru 2 tahun bisa berdiri rumah ya. Memang seperti itu. Sister Hong hadir untuk memberantas masalah keuangan kalian berdua. Istighfar lo ya. Memberantas masalah keuangan. Namanya coy katanya. Coy. Yang di Thailand enggak tuh, yang ini sama biksu-biksu. Kok jadi arahnya ke situ? Utamanya niat, iya makanya. Utamanya niat, terus penuhin isi kulkas, terus bayar-bayar cicilan, bayar utang. Kalau punya utang, kalau punya cicilan, atau kalau punya anak gitu kan, kasih buat anaknya gini-gini utamain. Karena ini welcome back. Maksudnya sama dia kan lebih tepatnya. Iya bener. Iya, semua tuh niat ya. Asli niat tuh sangat berpengaruh dengan proses itu gitu. Kemarin gue kurban 1 insya Allah 85. Masya Allah. Gak apa-apa teman itu apa adanya kak. Tapi kalau malu-maluin aku pergi. Bismillah ya. Tapi ya kadang-kadang dalam gini ya, kalau pertemanan tuh kita nggak bisa milih, guys gitu. Tapi sekali lagi ya, ini pilihan dan kita harus menghormati pilihan orang, gitu. Ketika kita bertahan dan kita mengambil pelajaran dari situ, kita akan tumbuh. Kalau kita memilih pergi,
ya tidak masalah, karena itu pilihan gitu. Makanya orang itu ketika dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin di luar dari keinginannya dia, dan dia bisa bertahan, itu pasti jiwanya akan tumbuh. Beda lagi sama yang memilih, gue out dulu deh gitu, gue minggir dulu deh. Ya nggak ada salahnya, nggak ada yang salah di fasenya itu. Makanya tadi gue bilang kan, kalau orang masih berpikiran tentang duniawi, apa-apa porsinya terlalu banyak, terlalu besar di duniawi, ya itu tadi. Kita untuk masuk ke 5D-nya itu ya butuh waktu lagi gitu. Jadi mungkin kita kan masih ada di 3D ya, di 3 dimensi itu. Karena porsi kita masih banyak di duniawi, mikirin masalah percintaan, mikirin masalah pekerjaan, keuangan gitu. Ya kalau mau jujur ya itu penting iya gitu. Tapi kalau orang yang terlalu fokus ke situ, porsinya setiap harinya dia habisin hanya untuk energinya mikir ke arah situ, ya nggak akan kelar-kelar gitu. Padahal hidup di dunia ini juga nggak lama gitu loh. Ya kali kita menghabiskan sisa umur hidup kita untuk ke duniawi terus ya gitu. Kalau balance gimana? Balance tuh ada di 2 kaki, Ci. Itu kemarin itu sempat aku bahas sama beberapa temanku sih. Balance tuh masih ada di 2 kaki sebenarnya. Kita itu kan mau ngapain sih itu loh. Kemarin obrolannya terlalu dalam ya, makanya aku juga agak berpikir, iya nggak sih, masa hidup di dunia ini nggak butuh seperti itu gitu. Tapi ada yang bisa ngelakuin nih. Ketika dia bisa ngelakuin hal itu, dunia tuh kayak ngikut aja gitu loh. Tapi jangan coba-coba dicoba ya kalau belum siap ya. Kita harus ngerti nih. Karena kesiapan untuk menuju ke arah situ tuh mental, fisik seimbang. Mental, fisik, spiritual, ritual, religi itu harus benar-benar seimbang gitu. Benar-benar seimbang dalam artian bahkan keuangan kita juga harus ada gitu. Kekuatan materi itu juga harus ada untuk menuju ke arah situ sebenarnya gitu. Sulit ya, nggak ada yang sulit sebenarnya, cuman kesadaran diri kita ada di fase mana itu sangat menentukan gitu. Tapi kalau dipikir ya semuanya ya sulit, semuanya susah, semuanya capek, ya nggak? Iya, kalau mau dipikirin ke arah situ ya. Kalau kita berpikir di sisi lain, ya udah jalanin aja kan, ujung-ujungnya. Ya jalaninnya tuh jalanin yang lepaskan, jalanin yang jangan ngoyo gitu ya. Iya, untuk duniawinya seperti itu ya teman-teman. Tapi kita kan harus menggali diri sendiri itu. Menggali diri sendiri itu, ini gue ngapain sih gitu. Itu loh pertanyaan, gue ngapain sih? Mungkin untuk saat ini kita nggak paham ya gitu. Tapi mungkin beberapa saat ke depan mungkin oh iya ya gitu. Aku selalu berpikir aku mampu dengan saving uang sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Ya buat sulit itu pikirnya aja, kalau udah dilaksanakan pasti itu mau jalan. Jangan terlalu memaksakan, bikin enjoy. Belum sampai aja ke sana. Iya, makanya misalnya aku nih juga ya, tadi kita memilih ngobrol sama siapa, kita milih ngobrol sama siapa itu sebenarnya menentukan. Ketika kita pengen tahu sesuatu yang belum kita mengerti, itu menentukan. Saving uang kalau terlalu pelit malah narik energi miskin. Iya benar. Iya. Jadi gue sempet kayak kan diucapin ulang tahun sama temen kayak gini ya. Happy ulang tahunnya Nick, semoga rajin menabung. Enggak, gue nggak mau rajin menabung. Gue bilang kalau duit ditabung mulu kapan keluarnya? Gue bilang kalian mau gue nabung terus. Jadi gue nggak mau doain gitu. Rezekinya berkah gitu kata gue. Jadi gue bermanfaat nih, gue keluarin duit bermanfaat buat keluarga, buat temen, buat apapun. Nabung mulu. Kalau gue pelit jangan komplain, kan gue nabung. Gue bilang gitu. Tidak terlalu obsesi, tapi tetap punya target. Ya. Itu tidak obsesi di sini, tapi tetap ada target di sini. Ya nanti ada fasenya. Kalau gue jujur ya nggak ada target apapun dalam hidup gue. Stabil itu udah sampai ke pencerahan Bang Her. Stabil itu udah sampai ke pencerahan, iya.
Ya itu sulitnya tuh di situ. Makanya keraguan-raguan itu kadang-kadang yang menjadi space buat kita. Keraguan-raguan itu jadi sekat buat kita. Kita berhasil nggak? Kita berhasil dengan berpikir seperti itu aja kita udah bikin sekat sebenarnya. Gitu. Makanya memang sulit guys, tapi tetap harus kita pahami ya, kita pelajari ya gitu. Dalam diri kita tuh harus kita benar-benar pahami. Ini tuh gue larinya mau kemana ya? Ini gue arahnya mau kemana ya gitu. Itu kita harus ngertiin diri sendiri gitu. Harus benar-benar ngertiin diri sendiri gitu. Lah susahnya komunikasi dengan seseorang yang di fase yang berbeda ya di situ. Kita ngomong apa, dia ngomong apa gitu. Dia maksudnya apa, kita maksudnya apa. Kadang-kadang nggak nyambung. Lah, nggak nyambungnya ini sebenarnya bukan kesalahan masing-masing gitu. Karena memang belum ketemu aja, belum klik. Tapi ketika nanti ada di posisi yang sama, frekuensi yang sama, energi yang sama, itu klik kok gitu. Makanya dengan siapa kamu ngobrol itu sangat menentukan. Apa pembahasanmu, apa pertanyaanmu, itu sebenarnya kamu ada di fase mana. Gitu. Alam bawah sadarnya kan membawa ke situ. Gitu. Kalau kamu misalnya nanya, "Bang, caranya gimana ya gue move on ya?" gitu. Beda lagi dengan pertanyaan, "Bang, untuk mencapai kesadaran itu bagaimana ya?" Itu beda. Sama-sama nanya, tapi kan beda. Yang satu arahnya tetap ke dunia gitu. Yang satu udah beda lagi fasenya itu. Dia udah mikirin diri sendiri. Dia udah mikirin diri sendiri. Karena bukan sulit, tapi menyebut terus. Lanjut. Bapak kos. Ganti nama mulu loh. Kemarin kakek Omes, sekarang bapak kos. Bagaimana caranya mulutku ini diam? Semua kembali lagi ke diri sendiri. Akan ada fase ketika kamu udah mulai tenang, kamu akan lebih banyak mau ganti pasangan. Tapi lu ganti istri. Baik-baik kalau ngomong. Ngerti apa yang harus kamu omongin, ngerti apa yang harus kapan kamu mau ngomong, ngerti apa kapan waktunya ngomong gitu. Kalau udah nikah nggak boleh ngomong kayak gitu. Ganti-ganti. Masih pacaran nggak apa-apa. Bantu repost, posting ulang. Gila ya, tap-tapnya masih dikit loh. Ganas ya nih. Besok kalau tertampar kejadian juga diem sendiri kak. Iya biasanya gitu sih. Kan ada yang kasih lo korunnya. Iya aku nggak ada koin nih buat ini. Sorry ya teman-teman ya, hari ini tidak ada korun dan goodie bag. Oke aku belajar ya, tapi kalau diem itu malah dibilang aku nggak galau. Bagaimana itu Om? Loh, yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Maksudnya itu cuman ini doang kali, buat menghibur lu doang kali, karena lu biasa berisik. Yang bilang siapa? Gak ada yang bilang gimana-gimana, lo mau diem. Suruh absen penonton ya, iya. Tapi nggak bisa dibuat-buat kayak gitu tuh, memang nggak bisa dibuat-buat. Mungkin ya dulu teman-teman di sini, di antara teman-teman ini mungkin dulu ada yang cerewet, ada yang bawel, ada yang keras, ada yang bagaimana. Tapi setelah mengalami berbagai proses, berbagai fase itu jadi berubah dengan sendirinya, nggak perlu dibuat-buat gitu. Masa iya kita berencana gue mau jadi orang yang pendiam gitu. Kan nggak mungkin. Gue mau jadi orang yang begini, kan nggak mungkin kalau berencana seperti itu. Besok gue mau jadi diem gitu. Kan nggak mungkin. Itu tuh kayak tanpa kita sadari tiba-tiba kita udah begini aja gitu. Ya tapi di fase kamu itu ya, makanya kayak apa ya, jangan terlalu ini dulu deh gitu, komentarin banyak hal gitu. Jangan terlalu mikirin kata orang juga. Lu lagi diem ya udah diem aja gitu. Kalau aku sih sekarang enggak ya, circle aku tuh kalau aku diem nggak ada komen, kok lu diem banyak masalah ya, lagi galau ya, nggak ada tuh. Mungkinnya fase beda ya. Kabela, welcome. Di tempat kerjaku fokus diam aja. Gak bisa, kita bikin tuh nggak bisa kayak gitu tuh. Ya kita bikin ya dari diri sendiri gitu loh. Nggak mungkin kita tiba-tiba minggu depan gue mau jadi orang yang pendiam gitu misalnya. Ya nggak bisa. Sudah karakternya. kan jadi malah aneh gitu. Karena kesadaran itu tidak kalian sadari datangnya.
kesadaran itu tiba-tiba kita udah merasa seperti itu aja. Tapi prosesnya lama ya teman-teman ya. Bukan disadari, enggak. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba kok aku jadi begini. Iya memang. Kok tiba-tiba begini ya gitu. Kesadaran itu datangnya nggak disadari. Kalau disadari itu masih di kamuflase. Masih buat Iya benar. gitu. Masih dibikin-bikin. Berarti kalian nanti kaget dong ketemu gue. Gue kan aslinya pendiam. Kalian kan meyakini gue nih berisik kan. Tapi kalau gue pendiam nanti lu bilang gue galau gitu. Tuh Kanik diem berarti galau gitu. Kan enggak. Ngomong kapan perlu aja. Allah. Kalau udah acting, casting atau ngajarin orang gitu itu baru ngobrol. Tapi kalau enggak itu. Tapi diem gue tuh biasa aja, nggak yang kayak galau atau gue lagi menyimpan sesuatu gitu. Kadang kalau terlalu berubah jadi aneh. Coba ya kapan-kapan kalau aku diem jangan tanya-tanya biar aku belajar diam. Ya nggak gitu juga konsepnya. Diem kok belajar. Diem kok belajar, nggak gitu juga. Emang Bang Nik pendiam tuh nggak ada yang percaya nih kalau lu pendiam Nik. Ya makanya itu Bang Herdi aja udah ngomong loh. Gua aslinya tuh nggak ya gitu. Ini kan live streaming ya teman-teman, interaksi ya. Gitu. Ini Bang Herdi ini ngobrol kayak gini tuh udah ngobrol paling banyak gitu. Asal kalian tahu. Gue serumah aja sama dia ngobrolnya dikit. Ini udah ngobrol terbanyak kita kalau lagi live karena ini live streaming. Berarti harus ngobrol. Tapi sekalinya dia ngomong memang bisa berjam-jam guys. Iya, tapi kan kalau deket gitu. Tapi kalau gue sama kalian kan teman TikTok nih, bukan deket apa gimana ya kan. Jadi ya udah nggak akan ngobrol gimana juga gitu. Tapi kalau ngobrol nyambung pasti nggak ingat waktu ya. Ya kalau sekarang sih enggak ya Kak Suci ya, lebih ke ngantuk gue ya. Gue soalnya udah capek duluan kadang. Jarang kan masuk ke live gitu, komal gitu karena aku udah energi di luar udah banyak banget. Ini barusan telepon, aku nelpon sama Bang Herdi ya, mungkin sedikit sharing. Sebelum live ini aku nelpon gitu. Jadi kayak gue hari ini gue pengen lenje dulu deh bentar karena gue energi gue banyak habis gini gitu. Nah berarti kan gue posisi yang harusnya udah diem kan sebenarnya kalau kayak gitu kan nggak dibuat-buat karena memang lagi pengen santai gitu kan. Tapi kan live streaming gue ketemu kalian jadi happy ngobrol gitu. Kesayangan halo Kak Citra nih. Mbak Sri hanya belum mengingat. Makasih kakak absennya. Ini Kak Citra ganti nama. Iya, enggak, akun kedua. Tapi ini akun ininya aja, maksudnya cuman muter gitu. Tapi live-nya kan pakai Citra. Apa kabar Kak? Itu nggak bisa dibikin-bikin ya. Misalnya berencana minggu depan ya itu tadi kayak tapping accessory gitu kan. Gue besok belajar jadi diem ya. Kalian jangan nanya ya. Terus gimana ya? Iya. Pokoknya intinya gini ya. Kalau kalian udah ngalamin kayak Lunar deh. Lunar kan dulu dia bilang kan itu gue dulu katanya misal kayak ke Sri Kandi kan dia bilang gue dulu begitu. Nah sekarang dia jadi kayak gini. Itu kan proses ya. Dan mungkin itu nggak cepet dia berubah jadi kayak gitu loh. Itu kan perjuangannya dia. Bukan tiba-tiba besok gue pendiam ya gitu. Nggak gitu. Iya. Makasih Kak Citra. Kalau beda lagi kalau sama karakter. Salam. Kalau karakter itu memang bawaan lahir ya. Bawaan lahir tuh kita hanya bisa menyikapi gitu loh. Kita udah sadar nih kalau kita sebenarnya bawel gitu. Kasih Kakak. Pada akhirnya kita menyikapi nih ngontrolnya. Lebih kontrol gitu kan, menyikapinya dengan gue kontrol lah, gue rem lah, itu ya itu ya. Tapi kan yang lebih itu nanti kan sifatnya sementara kayak kamuflase, mungkin sehari 2 hari bertahan seminggu lama-lamanya, sebulan lama-lamanya. Tapi kalau berangkat dari dalam ya udah gitu, diemnya nggak akan dibuat-buat, diemnya nggak akan dibikin-bikin gitu. Betul. Kan ada kalanya kita tuh kayak entah yang bikin kita itu kejadian, entah itu keadaan, entah itu tiba-tiba proses entah apa gitu loh. Jadi dia alam bawah sadar itu ngebentuk kita seperti itu gitu.
bukan otak kita yang merencanakan itu. Tapi memang kalau karakter memang sudah dirubah teman-teman. Kalau karakternya diem, memang diem. Orang yang lebih berbahaya itu orang yang diem. Maksudnya gini, ketika orang punya masalah, kalau dia masih ekspresif, itu berarti dia masih baik-baik saja. Tapi ketika orang punya masalah dan dia cenderung jadi pendiam, lebih pendiam lagi, segala sesuatunya dipendem kayak murung ya, itu bahaya. Banyak kejadian yang tiba-tiba bunuh diri itu karena seperti itu. Kalau orang yang masih bisa ekspresif itu masih terselamatkan kalau menurut gua. Masih yang ketawa, masih bisa salto, masih bisa ngapa-ngapain, itu ekspresif. Dia membuang energinya itu ke situ, ke arah situ. Tapi makanya kalau gue ada orang yang curhat sama gue lihat nih, ini orang kayaknya udah di ujung tanduk nih, itu bakalan gue rangkul, itu bakalan lebih gue rangkul dibanding orang yang masih ekspresif, gitu. Gue bener-bener gue dampingin dia gitu, bener-bener gue awasin gitu. Kalau orang yang udah bener-bener diem ya, diemnya tuh udah bener-bener kosong, gitu. Kadang-kadang kita ngerasain ya teman kita yang kosong gitu kan, ini orang kosong nih. Nggak mau ngomong apa-apa gitu kan, terus dari wajahnya juga udah ketahuan tindak tanduknya itu lebih gue rangkul gitu dibanding orang yang masih bisa ekspresif. Jarang kejadian orang yang sampai depresi bunuh diri itu orang yang ekspresif itu jarang, karena dia masih mengeluarkan energinya itu ke arah-arah situ gitu. Daripada gue mau metah, gue begini, gue teriak-teriak, gue salto, gue nyanyi, ya nggak apa-apa gitu. Itu bagian dari pembuangan energi itu, pembuangan energi yang kurang baik itu. Tapi yang cenderung yang diam, cenderung yang itu lebih bahaya gitu. Makanya ya biarin aja. Makanya itu juga bisa dibikin-bikin gitu. Besok gue tiba-tiba jadi pendiam malah bahaya gitu. Kalau aku lihat orang dari matanya gimana, sayu gitu, ngantuk. Bahaya kalau nggak bisa ekspresif, tapi kalau udah tengah malam lagi sendiri OVT lah itu parah terus nangis. Udah pernah begitu nangis kan? Kalau itu sebenarnya nggak ada. Iya, jadi ya, ekspresif, tapi kalau udah tengah malam lagi sendiri OVT parah terus nangis, iya. Chilly. Karena kan makanya bang, itu kan bentuk pembuangan energi, bener, pembuangan energi yang baik, tapi sementara sifatnya. Misalnya gini, lo pusing, lo galau, tiba-tiba lo ke klub, dugem mabuk, kan cuma sementara. Pembuangan energinya itu sementara di situ gitu. Tapi setelah pulang dari itu, lo bakalan lebih parah gitu kan, keadaan lo gitu kan. Makanya energi yang lo buang itu kembalinya lebih parah lagi gitu loh. Citra mau naik. Oncom sayur maksudnya itu, oncom sayur. Oncom, oh gitu ya. Olahraga ya guys ya, karena umur 30 tahun ke atas tuh otot nyusut ya, rentan gitu. Jadi kita harus sadar diri ya, kita di usia berapa gitu. Jangan sembarangan makan, jangan, itu bentuk kesadaran ya. Misalnya kita udah tahu usia 40 gitu, misalnya kita tahu, dipaksa untuk lari gitu, itu ya jangan gitu. Lari dalam jarak tempuh jauh gitu, ya jangan sebenarnya. Kalau belum terlatih, belum terbiasa, tiba-tiba lari jauh, pasti akan ada sesuatu yang kaget ya. Iya, entah ada sesuatu yang rusak pasti gitu. Pelan-pelan dulu. Iya, jalan apa itu. Ya, yang penting ya tadi cinta itu ya masa lalu ya jangan, nggak usah dipikirin lagi gitu, sama kata-kata orang gitu kan. Tadi kayak Bang Dika tuh terlalu mikirin kata-kata orang gitu kan, di koma lah, di live lah, apalah, di real lah gitu kan. Kayak repot tapi banget susah gitu. Tapi memang susah nih untuk melupakan seseorang yang udah melekat, itu susah. Mungkin melekat karena kecantikannya, melekat karena kebaikannya, melekat karena perhatiannya, melekat karena gantengnya, masalah fisiknya, itu memang susah gitu. Makanya jangan dilekatkan. Saldo ada. Saldo aman nggak? Langsung to the point. Kak Ima, saldo aman nggak? Bang Edi tadi gue sempat baca temanya Bang Edi, bosen. Nah, tapi bosen itu kan ada sebabnya bang. Bosen tuh apa sih gitu? Bosen tuh apakah natural, alamiah, atau bosen itu karena dari kitanya sendiri gitu? Gue nggak setuju ya dengan kata-kata bosen. Nggak. Untuk masalah cinta gue nggak setuju dengan kata-kata bosen gitu.
Karena selama ini gue nggak pernah bosen sih gitu. Ya udah, kalau udah sama itu ya itu aja gitu. Bosen itu kan dari kita sendiri ya, berarti energi kita udah habis terkuras di depan gitu loh. Udah kita tuangkan terlalu banyak. Kalau rasa kayak gitu kan pasti ada, cuman mungkin kita sudah tahu ngetritnya kali, makanya nggak bosen. Mungkin mereka tuh belum bisa ngetritnya. Ya makanya tadi kayak 2 gelas itu nih. Ini kosong, ini yang isi. Kan berpasangan seperti itu. Ini kelihatan kosong nih yang isi, biar seimbang. Yang jadi masalah kalau dua-duanya kosong, nggak bisa saling mengisi, ya itu nanti terjadi kebosanan gitu. Kalau sama-sama bisa saling mengisi kan nggak nyampe ke situ gitu. Kalau orang dibilang bosan ya bahaya gitu menurut gua. Iya sih, apalagi udah suami istri ya. Lah iya, bosan. Kalau naik turunnya perasaan mungkin iya, gitu. Kalau naik turunnya perasaan iya. Tapi kalau bosan tuh berarti berangkat dari dirinya sendiri, gitu. Maksudnya tuh itu kan hanya alibi ya, alibi untuk memperalihkan perasaannya sendiri, gitu. Dengan bersembunyi di balik kata-kata bosan itu, gitu. Kalau lebih memantaskan diri dan saling mendoakan itu bosan apa bukan? Ya enggak, beda dong. Bosan itu kan begini ya. Bosan itu kan udah habis masa kesenangannya. Iya kan? Bosan itu kan kita senang sama sesuatu, tapi kesenangan itu ketika udah habis masa kesenangannya, makanya beralih. Aku udah bosan sama ini, beralih. Ini bukan cuma tentang cinta ya. Misalnya kita pakai baju, gue lagi seneng nih pakai kaos ini misalnya. Pakai kaos ini terus karena lagi seneng gitu kan. Tapi ketika ada masanya energinya itu udah habis, ya udah gitu. Makanya gue bilang ya kalau terlalu senang sesuatu tuh ya normal-normal aja. Kita pakai seminggu sekali, kita pakai sebulan sekali, ya sama kayak hubungan. Dari cara nge-treatnya kan seperti itu. Sebenarnya bisa kok kita belajar dari hal-hal kecil gitu. Kalau keduanya penuh, ya malah bagus dong. Happy dong. Iya. Makanya kesenangan itu jangan dituangkan di depan. Energi itu jangan semua dituangkan di depan. Ya, makanya kebosanan itu tuh akan ada di situ gitu loh. Itu contohnya lah, kalian punya sepatu baru, kalian pakai terus, ya kan? Berarti kan kalian tuangkan energi itu ke di depan. Karena senang sepatu baru itu dipakai terus sebulan. Bulan kedua udah gak dipakai lagi karena alasannya bosan. Ya karena itu tadi terlalu dituangkan di depan seluruh energinya. Coba kalau makanya sebulan sekali, coba kalau makanya 2 bulan sekali, itu loh, gak bosan gitu loh. Makanya kan bosan itu karena kita bikin sendiri sebenarnya. Karena dipakai terus tiap hari. Ya iya, ya sama dong kayak pasangan kita kalau dipakai tiap hari kan bosan juga kan. Iya nggak? Bosan coy, apalagi sehari 2 kali 3 kali itu. Seminggu tuh loh udah bosen melihat mukanya udah sepet gitu kan, danek gitu. Udah mencong, ya makanya sana, mencong itu, sini. Ya makanya itu perlunya kita kontrol energi itu di situ, gitu. Dikira-kira dong gitu. Aku kalau udah suka sama sebenarnya sih suka banget, nggak akan ada bosan. Tapi emang bisa selamanya gak ada bosan tuh. Berarti selamanya kan dipakai gitu, selamanya kan digunain gitu. Udah mencong sana mencong sini ya, dipakai mulut tiap hari. Nah, kayak pengantin baru, mungkin orang-orang yang pernah menikah ya, teman-teman yang pernah menikah itu, coba deh kalian rasain. Awal-awal nikah tuh sehari bisa berapa kali ya, selama seminggu. Karena nanti bulan ketiga tuh lo udah berantem, nggak usah bulan ketiga, udah minggu ketiga tuh udah berantem. Ya kan begitu, makanya energinya jangan dituangin di depan, biasa saja. Itu loh, kontrolnya tuh di situ sebenarnya yang berat itu. Gitu. Tapi beberapa teman gue sekarang kalau habis nikah tuh nggak begituan malam pertamanya, lebih kayak 3 hari kemudian main gaple. Iya, lebih 3 hari kemudian. Baru 3 hari kemudian baru terjadilah gitu katanya. Emang lo ngintip? Enggak, mereka cerita gitu. Gua kan kita bercandain ya, cie yang udah malam pertama gini. Satu ngomong kayak enggak kita nggak ngapa-ngapain gitu, lebih kecapek katanya, terus tidur. Balah 3 hari kemudian ketika kita fit katanya. Oh, oke, gue bilang. Ya enggak, masa kan? Langsung tidur capek kan kondangan ya kata dia. Jadi nggak ada pesona gimana sih katanya. Malah 3 hari kemudian baru fit.
Ya itu mungkin ada gitu. Tapi itu mungkin cuma 0,02% ya guys ya. Coba lu tanya nih teman-teman dia. Mungkin pas itu langsung pacaran udah, tubruk guys. mungkin pas pacaran udah gitu kan. Jadi kita nggak tahu ya. Ya, Ada beberapa beda. temen gue begitu. Kayak kalau lagi nongkrong nih ketemu abis nikah gitu kan. Terus tanya, kita bercanda-bercandain, Ci abis bulan madu, Ci abis gini. Terus apaan sih, biasa aja katanya gitu. Orang gua 3 hari kemudian kok abis capek nih katanya gitu. Terus kita Ya, bisa istirahat jadi. dulu gitu. Makanya kenapa kenikmatan menikah itu dicabut ya? Kalau kita ngomongin masalah lainnya, kenikmatan nikah itu dicabut ketika kita sering berhubungan itu sebelum nikah. Gitu. Ya itu kenikmatannya dicabut. Jadi pas menikah tuh biasa-biasa aja. Gitu. Nah, iya mungkin. Iya, jadi lebih sering berantem. Oh, nggak sesuatu lagi ya. Udah pernah Iya. ngeliat, ya udah pernah ngerasain gitu kan. Iya. Jadi ya udah ntar dulu deh gitu kan. So kalau orang yang bener-bener nggak tahu kan excited malam pertama itu, Iya. mau secapek Takut- apapun. Takut salah masuk lubang ya kan. Ternyata Tanya berbiji. dulu. Tanya dulu ke nyokapnya. Ini gimana ya Bu ya? gue pernah lihat VT kayak gitu. Geli banget gue. Ngerjain ya nyokapnya VT-nya gitu. Ngerjain nyokapnya gitu loh. Bu, ini yang belum aku apa-apain nih. Gimana ya caranya? Sumpah ada tuh VT kayak gitu. Saking polosnya anak pesantren kali ya. Enggak, itu tuh bohong gitu. Oh, Padahal udah gitu. itu cuma konten. Cuman ngerjain nyokapnya gitu. Kirain beneran. Ntar gue kalau nikah lagi juga gitu ah. Gue mau telepon nyokap gue. Nyokap gue jawab yang gini, kan lu udah pernah. Ngapain nanya lagi lu? Lu mau bikin gue pengen lagi gitu. Lah Bang Gopi. Cici lagi welcome. Enggak sih, intermezzo ya guys ya. Intermezzo. Dan lu ngomong dulu nih, gue mau kupas telur. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ngawur ya Allah, iya. Nggak, maksudnya intermezzo lah ya, iklan lah ya, iklan kehidupan. Takutnya kayak gimana ya, orang tuh kan fase beda-beda, jadi kita nggak harus komen gitu loh, kayak oh iya gitu loh. Misal kayak kita ngedenger orang pernikahannya gini, atau mereka buat malam pertamanya gimana, nggak usah komen. Jadi ya udahlah, mungkin dia capek atau ada kerjaan. Jangan lupa biar nggak bosen pakai istri sebulan sekali. Enggak sih gue kayaknya. Nanti aku kalau nikah, aku tanya sama ibu mertua caranya bagaimana. Apaan? Orang itu aja kamu udah tahu. Tapi bisa buat lucu-lucuan sih. Iya. Kod malam ini pakai istri seperlunya. Sahabatnya ngomong. Barang kali ya. Kak Ima. Nggak ngasah biji gitu kan. Kan seperlunya katanya, nggak gitu juga ya. Lebih kayak kebutuhan lah. Maksud kalau lagi butuh kan, manusia itu kayak 3 hari itu pasti udah ngerasain loh. Kayak oh gue butuh nih gitu kan, penyaluran gitu kan. Iya. Aku ngerti tapi aku nggak paham cara yang sebenarnya. Dulu cuma ngasal aja. Oh ya Allah. Katanya suami yang dianggurin 2 hari bisa disita negara. Ngeri ya. Itu rekening ya. Sama tanah. Bisa Tapi kok dengan kita- sendirinya. Tapi kita juga ngerti kan, maksudnya apa? Kalau sesuatu yang dipaksain itu, misalnya lagi nggak pengen terus tiba-tiba dipaksa untuk pengen, kan jatuhnya jadi nggak enak. Iya nggak sih? Iya. Makanya itu. Ntar sakit, ntar demam tiba-tiba, ntar apa kan gitu. Iya. Dalam semua hal ya, nggak cuma dalam hal itu aja gitu. Jadi benar-benar harus dalam posisi yang siap. Dipaksa pengen nggak enak, dipaksa pengen nggak enak. Dipaksa pengen itu nggak enak, Iya. iya kan? Udah sepertinya aku harus kabur dulu. Kenapa itu? Itu kan insting ya, bagian dari insting gitu loh. Iya, jadi insting lah itu bagian yang kemarin kita bahas, yang dirasain sakit, makanya
ditanya-tanya. Ibu mertua, ya nggak gitu juga ya ditanya-tanya. Nanti ngerti sendirilah. Tinggal colok-colok, celup-celup. Ya bentar lagi ya guys ya. 5 menit lagi lah. Ya why? Iya soalnya besok pagi lagi kan. Gak dipasin jam 10? Bebas. Kalau aku sih 5 menit lagi aja boleh. Ya wes. 5 menit lagi pas 2 jam. Lelah ya guys. Iya kalau dibilang-bilang ya pasti lelah ya. Kan ini welcome back. Kalau dibilang pasti lah kayak aku bilang sama Bang Herdi ya sebelum live tadi. Gue tuh kok mendapatkan, gue pernah di posisi yang kayak gue mendapatkan sesuatu tuh susah payah gitu loh. Apapun itu. Gue beda ya sama orang ya. Mendapatkan tuh banyak keberuntungan, banyak jalannya yang gampang, banyak bantuan yang datang. Aku tuh kayaknya banyak kemudahan. Aku tuh kayaknya berjuang terus gitu loh. Jangan yang ini dulu deh. Jangan yang ribet-ribet dulu kayak rumah gitu kan. Even dulu tuh motor gitu kan. Gue dapetin motor tuh kayaknya mesti harus nabung berapa bulan, bro. Terus gue harus gimana gitu loh. Terus kayak handphone gitu kan, gue harus ngerjain ini sampai benar-benar titik darah penghabisan baru gue dapat. Sedangkan temen gue kayak gue besok mau beli ini gitu kan, 3 bulan kemudian dia ada kerjaan yang dibayarnya lumayan. Terus saya dapat, gue tuh kayak ngelihat kok dia gampang gitu loh, kayak dapat cewek cepet kan. Ya tapi kalau yang bener kan belum tahu ya Kak Cit ya. Kak Cit mau naik nggak? Waalaikumsalam. Jadi kayak apapun itu deh gitu loh, kayak tapi lu pernah introspeksi nggak nih kenapa lu seperti itu? Lah itu kan posisinya gue introspeksi akhirnya gitu loh, makanya gue mencapai posisi gue sadar sekarang gue ada rezeki alhamdulillah gitu kan. Berarti kan posisi gue udah sadar nih, udah menikmati. Karena posisi gue dulu itu gue lebih nggak bersyukur akhirnya gitu loh, karena gue arahnya ke situ kan gitu loh. Gue akhirnya ke materi ya. Akhirnya materi dan nggak bersyukur gitu loh. Padahal banyak ya orang pengen di posisi gue gitu kan. Jadi pengen mendapatkan ini, sedangkan gue kayak gue sendiri malah kayak gue capek loh dapetinnya. Tapi orang kayak beruntung gitu kan. Ada jalan, ada kemudahan gitu loh. Kayak apapun itulah. Kayak mau ngapa-ngapain susah mendapatkan sesuatu gitu. Kayak itu posisi gue kayaknya down banget di saat itu. Jadi ngeliatin orang gampang gitu. Dia beruntung. Padahal gue lihat agamanya nggak bagus gitu kan. Padahal gue lihat ada aja salahnya orang. Padahal agamanya nggak bagus ya. Kok? Iya ada aja salahnya di mata gue gitu. Padahal gue nggak tahu amalannya dia apa ya kan. Iya, makanya spiritual dan agama itu spiritual dan religi itu dua hal yang berbeda gitu. Tadi gue juga kan kita sempat telepon, bener kata Nick tadi sebelum live gitu. Ada salah satu temen gue yang orangnya tuh benar-benar baik, lurus, nggak macam-macam, nggak neko-neko, tapi hidupnya berat gitu. Selalu gagal, terus kena penyakit yang benar-benar berat gitu kan. Padahal selama gue kenal dia nggak pernah neko-neko, lurus, baik, sabar, punya kesadaran, pokoknya baik deh gitu di mata gue ya, di mata orang lain pun juga gitu loh, di mata keluarga gue pun dia juga seperti itu. Tapi memang hidupnya berat gitu, hidupnya tuh berat, kayak gagal berkali-kali, punya penyakit yang kalau cancer itu kan berat ya, lumayan kronis lah. Iya berat, terus diuji lagi seperti itu. Makanya kembali lagi teman-teman, makanya kita harus lebih banyak bersyukur ya. Lebih banyak bersyukur tuh apa yang kita punya sekarang, apa yang kita miliki sekarang itu nggak akan selamanya kita dapat gitu. Orang lain mungkin belum tentu punya sesuatu yang kita miliki saat ini gitu. Makanya nikmati, hargai hidup kita, hargai diri kita sendiri nih gitu. Gue ini udah umur segini, gue mau ngapain sih gitu. Gue umur segini, di sisa umur gue tuh harus bermanfaat gitu misalnya gitu. Jadi ya makanya gue bilang ketika orang mengeluh berat hidupnya, banyak lebih berat sebenarnya, banyak tanpa kita sadari. Makanya kesenangan itu hanya sementara guys. Hidup ini juga hanya sementara. Kesenangan, kesedihan, kebahagiaan apapun itu sifatnya sementara gitu. Yang nggak sementara itu kesadaran gitu. Kalau kita udah punya kesadaran, apapun yang terjadi dalam hidup kita ya kita terima gitu. Makanya gue bilang ketika orang udah punya kesadaran, dia tidak akan ngeluh, kecuali ngeluh sama Tuhannya gitu.
Karena nggak ada yang pantas dikeluhin dalam hidup kita selain sama Tuhan gitu sebenarnya. Ya kadang gue ya gimana ya, kayak mau mikirin juga kan capek sendiri, akan mentok sendiri, energi habis kan gitu, kayak nggak ada ujungnya gitu loh. Titik kesadarannya kembalilah karena udah mikirin sementok itu gitu kan. Tapi sampai gue mau bunuh diri sih enggak ya, maksud gue nggak ada pikiran ke arah situ gitu loh. Gue lebih kayak ngeluh aja gitu loh, ngeluh sama dulu itu kayak apa-apa yang gue dapet tuh kayak ya termasuk kalau misal gue live kayak gini gitu kan. Tadi juga gue bahas sama Bang Edi, kalau seandainya gue mau mikirin gift doang gini-gini, mungkin gue nggak bertahan 2 bulan gitu, 2 bulan lebih ini kan, live ini udah 2 bulan lebih ya gitu kan. Mungkin gue nggak bertahan gitu, tapi kan gue ngambil posisinya kan positif gitu, kayak ada temen ya kan, ada roomnya seru, ada temen ngobrol, terus teman-teman di bawah juga nyambung gitu. Jadi sebenarnya lu tuh lagi di posisi butuh itu nih, tanpa lu sadari sebenarnya. Iya. Lu butuh masukan, lu butuh penyaluran energi, sebenarnya yang lu butuh untuk itu. Apalagi Lunar bilang kan kayak, tapi gue ini sih sama konsisten lo gitu. Jadi gue kayak ada tertampar dengan kata-kata itu gitu loh. Kayak ya kan emang orang konsisten itu kan susah juga kan gitu loh. Tapi gue konsisten, gue nggak sadar juga gitu. Kenapa gue harus ngeluh gitu? Gue kan konsisten gitu kan. Padahal orang tuh di luar sana tuh mau nge-live aja tuh konsisten jam sama setiap hari tuh ngobrol kayak gini kan belum tentu bisa gitu loh. Oh iya juga gitu. Jadi Lunar pernah typing kayak gitu sih, seingat gue. Hidup, karena kan gue paling bersemangat loh kalau live kayak gini. Jadi gue kayak nunggu gitu kan. Karena lu masih di fase itu nih. Jadi tapi kita harus tahu ya teman-teman ya, kapan kita harus lari, kapan kita harus jalan, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus beristirahat. Kita harus paham. Bukan berarti konsisten itu lu harus berlari terus, enggak nih. Gitu. Lu tahu nih, lu tahu kapan itu lebih bijaksana, itu lebih sadar. Kan diri gue sendiri gue tanya. Iya, itu lu sempat bilang kan, apakah kita ada 1 hari libur kata lo gitu kan. Terus gue kan, ya gue masih semangat, gue bilang. Gue pengen live, gue bilang gitu kan. Tapi lu kan, tapi gue lagi capek nih gini-gini kata lo kan dengan aktivitas lo. Oh ya udah, gue nggak memaksakan lu kan. Ya udah gue ditemenin Ninoy dulu deh, karena gue lagi semangat nih gitu loh. Ya, karena kalau memaksakan tuh gini loh nih. Yang tadi gue bilang, ketika lu menuangkan semua energi lu di depan, ke belakangnya akan kosong. Kalau lu belum bisa kontrol itu. Pasti punggung gue capek. Kalau flat, kalau biasa aja, jangan terlalu dibikin beban, jangan terlalu dipikirin. Itu nanti ngalir. Lu nggak usah mikirin tema, nggak usah mikirin apa gitu. Muncul dengan sendirinya gitu. Bude, kapan kita harus terus, kapan harus berhenti? Iya. Jadi nanti mungkin gue ada fase ya kayak misal kayak Bang Herdi bilang ya udah mesti harus libur gini ya nanti. Ya tapi nggak tahu ya. Tapi gue dalam posisi yang masih semangat karena ini jamnya masih kontrol, bukan seenaknya gitu loh. Kalau seenaknya kan pagi live, siang live, malam live gitu kan. Ya capek lah, gue kan belum sesukses itu di real. Jadi gue mesti kentelin dunia real gue gitu. Di real gue kerjaan masih berantakan gitu kan. Jadi gue keuangannya juga alhamdulillah di atas, gue pengen lebih di atas lagi gitu kan. Jadi ya gimana ya, jadi makanya gue bentuk live kayak gini karena curhat-curhat. Iya kan, sesekali boleh dong hostnya curhat. Masa komal mulu. Kalian mulu yang curhat. Dan harus disadari ya teman-teman ya, manusia tuh diturunkan punya pengabdian masing-masing. Kita harus tahu nih, kita tuh pengabdiannya ada di mana. Bukan harus tahu ya, tapi kita mencoba ke arah situ. Pengabdian gue tuh ada di mana sih gitu. Ketika kita udah mulai mengarah situ, itu pasti ada tuntunan. Gitu. Jadi nggak bisa memaksakan. Misalnya gue harus kaya, nggak bisa. Gue harus punya materi lebih, nggak bisa. Gue harus lebih materi dari sekarang, ya nggak bisa. Makanya kesadaran kita pengabdiannya masing-masing manusia kan diturunkan tuh ada pengabdian. Jangan kan manusia, iblis aja juga pengabdian kok. Gitu. Iblis itu kan pengabdian, gitu loh. Semuanya tuh pengabdian. Makanya kita harus sadar pengabdian kita tuh di mana. Makanya nanti akan ketemu dengan fase ya udah gitu. Ya udah tuh, gue tidak akan memaksakan lagi, gitu.
bukan berarti kita nggak optimis, nggak apa, enggak. Tapi berpasrah itu lebih baik dibanding kita harus memasangkan sesuatu yang bukan untuk kita. Jangan pernah memasangkan sesuatu atau mengambil sesuatu yang bukan milik kita, yang bukan hak kita. Itu sama aja merampok. Contoh, lo mungkin bisa ngambil sesuatu ya, dari misalnya dari tanah atau ngambil batu gitu. Kalau lo ngambil paksa, lo narik sesuatu paksa, itu namanya merampok. Kecuali dia nongol sendiri, datang sendiri, ini buat lo, ya udah gitu. Tapi kalau kita mengambil sesuatu yang masih tersimpan, masih terpendam, masih nggak kelihatan, tapi lo ambil paksa dengan dalih apapun, itu namanya merampok. Gitu. Makanya ya kita tuh ya udah, manusia tuh hanya bisa angkat tangan gitu. Enggak, aku curhat. Tanya Bang Heri, aku curhat emang nggak lama-lama, segitu doang. Habis itu ketawa aja. Kita mah ngobrolnya irit guys. Nggak teleponan 2 jam, 3 jam, aduh pusing. Ngapain nelpon cowok 2 jam, 3 jam. Boleh misalnya nggak? Iya. Paling langsung ke poin. Bang Heri, gue tuh lagi begini, gini. Habis itu dia jawab nih 10 menit, 15 menit. Ya udahlah ya, assalamualaikum. Kalau aku ambil ya udah ya. Enggak, karena memang akhir-akhir ini tuh ya teman-teman ya, yaitu tadi yang gue kedatangan seseorang yang mungkin sangat butuh pendampingan gitu. Karena fasenya tuh dia udah mulai kosong, udah mulai bingung, udah mulai frustasi. Dan gue lihat ini udah gak punya harapan gitu. Bahkan dari mulutnya sendiri dia udah gak punya harapan hidup atau sudah macam-macam dari mulutnya sendiri gitu. Dan gue ngeliatnya memang begitu gitu loh. Bang apa dikasih sayap. Makasih. Jadi ya itu tadi ya, kita harus tahu nih, kita tuh pengabdiannya ada di mana gitu. Kalau kita jadi guru gitu. Kalau kita jadi apa jadi apa, jangan pernah memaksakan gitu. Kalau mengabdi padamu sesat. Ini yang dulu pernah naik nggak sih nih? Iya, kita coba on cam dong kakak.